MC, silakan Mbak. Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto serta tamu undangan yang kami hormati. Selamat datang dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia tahun 2025 dengan tema Tangguh dan Mandiri, sinergi mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berdaya tahan. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak kita panjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Hidayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahai Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di awal masuknya pelahan malam, dalam suasana persaudaraan dan persatuan, kami menyebut nama-Mu dengan penuh ketundukan. Kami panjatkan doa dan permohonan, berkenan Engkau turunkan kepada kami keberkahan dan keridhaan pada acara pertemuan tahunan Bank Indonesia 2025 dengan tema Tangguh dan Mandiri, Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan. Wahai Tuhan sumber ilmu dan kebijaksanaan, anugerahkanlah kami kesehatan jasmani, kejernihan ruhani, ketajaman nurani, kecerdasan hakiki, dan keteguhan hati dalam menunaikan amanah-amanah kami, serta menjalankan, memutuskan, dan mencari solusi berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi bangsa kami. Bukakanlah pintu-pintu petunjuk-Mu agar kami bersama dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, serta stabilitas Indonesia yang berkelanjutan. Wahai Tuhan yang Maha Menolong lagi melindungi, rahmatilah, selamatkanlah bangsa dan rakyat Indonesia. Berikanlah pertolongan-Mu dan hikmah-Mu, khususnya atas saudara-saudara kami yang saat ini tengah tertimpa musibah dan bencana. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, bimbinglah, rahmatilah, afiatkanlah, sukseskanlah, dan selamatkanlah Presiden kami, Gubernur Bank Indonesia, dan seluruh kami semua yang hadir di majelis ini dalam melaksanakan peran, tugas, dan tanggung jawab, mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Wahai yang Maha Menyatukan, satukanlah niat dan langkah kami dalam kolaborasi yang kokoh, kerjasama yang harmonis dan ikhlas untuk menjadikan Indonesia maju, sejahtera dan bermartabat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan bersama tarian Rahayuning Nusantara. Selamat menyaksikan.
tentram dan sejahtera. Jadikanlah sebesar jalin persatuan antar bangsa. Ciptakan sinergi untuk berikan tepuk tangan yang meriah untuk tarian Rahayuning Nusantara. Tarian Rahayuning Nusantara merepresentasikan semangat sinergi yang solid dari seluruh elemen bangsa Indonesia. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan laporan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Ketua Satgas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Yang kami hormati Ibu Ketua DPR, Ibu Puan Maharani. Yang kami hormati Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Wajrio. Yang kami hormati Pak Menko Polkam, Pak Jamari Caniago. Yang kami hormati Ketua DEN, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Yang kami hormati Menteri Keuangan, Pak Purbaya. Menteri Sekretaris Negara, Pak Prasetyo Hadi. Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian. Yang kami hormati Menteri Pertahanan, Pak Safri Samsudin. Kami hormati Menko Hukum Impas, Pak Yusril Issa Mahendra. Yang kami hormati Sekretaris Kabinet, Pak Teddy Indra Wijaya. Yang kami hormati Menteri Perdagangan, Pak Budi Santoso. Yang kami hormati Menteri Investasi, Pak Rosan Ruslani. Yang kami hormati Kepala BGN, Pak Dadan, beserta Kepala BIN yang kami hormati mewakili DPD Pak Tamsil Lindrung, yang kami hormati juga Pak Marwara, Menteri Perumahan, dan mohon maaf kalau ada menteri yang tidak sempat kami sebut tanpa mengurangi rasa hormat, para duta besar negara-negara sahabat, para pimpinan lembaga, Ketua OJK, Pak Mahendra Siregar, dan seluruh Bapak Ibu lembaga yang kami hormati, Bapak Ibu Gubernur, Wali Kota, Bupati, serta para undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah menyediakan waktu untuk hadir dan memberikan arahan dalam Rakornas Pengendalian Inflasi serta percepatan dan perluasan digitalisasi daerah yang dilaksanakan bersamaan dengan pertemuan tahunan Bank Indonesia. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Bank Indonesia, kepada Kemenko Pangan, kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah karena berkat koordinasi dan sinergi yang kuat, inflasi Indonesia dapat kita jaga, terkendali dalam rentang sasaran, serta pelaksanaan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah semakin berdampak dan perbaikan tata kelola daerah. Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Ibu Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, Bupati, Wali Kota. Proyeksi fundamental dan tren pertumbuhan ekonomi positif pada tahun
2026. Hal ini ditunjukkan pada pertama peningkatan konsumsi masyarakat menurut Mandiri Spending Index, itu indeksnya di angka 312 di bulan November ini. Ini basis angkanya di thresholdnya di 300. Kemudian peningkatan investasi dari Januari sampai September itu 1.434 triliun atau tumbuh 13,7% secara year on year, dan tentunya ke depan peran investasi Danantara akan mulai terasa. Kemudian percepatan realisasi belanja pemerintah per 24 November, belanja kementerian lembaga 1.109 triliun, dan program prioritas Presiden 213 triliun. Dari aspek moneter, sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia telah memotong 125 basis point, Pak Presiden, sehingga BI rate turun menjadi 4,75%, dan ini mendorong kredit usaha dan belanja. Kita beri tepuk tangan untuk BI. Kita bersyukur inflasi tercatat 2,86% secara year on year di bulan Oktober, terkendali dalam rentang sasaran target nasional, dan hal ini dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan suku bunga BI dan dorongan insentif fiskal pemerintah dalam melakukan ekspektasi inflasi. Dengan indikator-indikator tersebut, hampir seluruh resiko pertumbuhan di tahun 2026 sudah dikelola dan diserap di tahun ini. Jadi Pak Presiden, resiko yang akan muncul seluruhnya sudah price in, sudah masuk di dalam tingkat suku bunga dan harga-harga termasuk rupiah di tahun ini. Sehingga untuk tahun 2026 yang kita lihat adalah upside risk, Pak Presiden, dengan baseline di 5,4% sesuai dengan APBN. Jadi kita berharap dan optimis tahun depan akan lebih baik dari tahun ini. Bapak Presiden dan hadirin yang berbahagia, inflasi dapat berhasil tahun ini melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor real, dan koordinasi daerah. Untuk itu kita beri tepuk tangan Pak Mendagri. Optimalisasi local currency transaction itu bersama 6 negara mitra, Pak Presiden, yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab, nilainya mencapai 20,19 miliar di bulan Oktober sampai dengan Oktober 2025. Optimalisasi KRIS digunakan oleh 58 juta konsumen dan 40 juta merchant. Bandingkan kredit card hanya 18 juta, Pak Presiden. Dan KRIS bisa dimanfaatkan di Malaysia, Thailand, Jepang, Korsel, dan sedang diuji coba di Cina dan di Saudi. Selain itu, gerakan pasar murah sampai 21 November sudah terlaksana lebih dari 11.000 kegiatan. Penyaluran beras stabilisasi pasokan pangan sebanyak 624.000 ton dan masih akan disalurkan 875.000 ton. Bantuan pangan kepada 18,3 juta berupa bantuan beras 10 kg dan minyak goreng 2 liter per bulan, dan tentu ini membantu menahan kenaikan harga di bulan Oktober-November. Peningkatan produksi pangan dengan pembiayaan KUR dan pertanian dan Alsintan, ini sampai bulan Oktober sudah realisasi 86 triliun, Pak Presiden. Program MBG mencakup lebih dari 44 juta anak juga turut memastikan produksi petani semakin terserap. Stimulus ekonomi terakhir seperti diskon transportasi, BLT Kesra yang diberikan sebesar 900.000 untuk 35 juta keluarga penerima manfaat selama 3 bulan, itu anggaran yang digelontorkan 31 triliun. Program magang untuk 100.000 peserta untuk 6 bulan, program yang digelontorkan sebanyak 1,37 triliun. Hingga 30 September, belanja kementerian dan lembaga yang di-tagging untuk pengendalian inflasi ini sudah dilaksanakan 67% atau 67,24 triliun, dan realisasi fiskal
yang disiapkan 99 triliun terus diakselerasi. Bapak Presiden, Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya program kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah telah mendorong ekosistem digital secara signifikan. Sampai dengan semester 1, 501 pemerintah daerah atau 91,8% telah memiliki ekosistem digital yang ditunjukkan dengan dominasi KRIS dan e-banking sebesar 75,3 triliun dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah. Upaya digitalisasi terus mendorong pergeseran pola perilaku masyarakat ke belanja online dan non-tunai. Sampai September, transaksi non-tunai mencapai 642 triliun dan meningkat dibandingkan tahun lalu 20,3%. Selain itu, realisasi pendapatan dan belanja non-tunai pemerintah daerah juga meningkat, Pak Presiden. Beberapa hal yang terus dilakukan oleh pemerintah, antara lain perluasan kanal digital termasuk KRIS dan Kartu Kredit Indonesia. Kartu Kredit Indonesia ini yang banyak dipakai oleh pemerintah daerah. Kemudian perluasan layanan sinyal, terutama di wilayah 3T dengan teknologi serat optik maupun low earth orbit. Penguatan pembangunan daerah dengan ketersediaan fungsi sebagai bank rekening kas umum daerah, dan perluasan insentif bagi masyarakat untuk peningkatan kualitas dan kepatuhan masyarakat. Penguatan koordinasi berbasis satu data, termasuk pajak atau interoperability data antar pusat dan daerah, seperti data kepemilikan kendaraan bermotor, data objek PBB, serta pemadanan NIK dengan NPWP dan NPWP daerah. Setelah itu, kita akan menyaksikan pengumuman pemenang TPID Award dan Championship Digital di tahun 2025, dan kami berharap arahan Bapak Presiden selanjutnya daerah yang mendapatkan award ini mohon dapat diberikan insentif fiskal, Pak Presiden. Jadi mohon arahan Pak Presiden. Tadi Pak Menteri Keuangan tadi saya sudah minta kira-kira dananya tersedia. Jumlahnya nggak terlalu besar kok Pak Presiden, kira-kira 786 miliar yang dibagi. Jadi insentif ini merupakan apresiasi atau dukungan pemerintah terhadap pemerintah daerah yang telah menjaga stabilitas harga dan mendorong digitalisasi daerah. Demikian Pak Presiden, mohon arahan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, PTBI 2025 merupakan sebuah bentuk nyata sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah. Selain penganugerahan BI Awards kepada mitra strategis Bank Indonesia, PTBI 2025 juga dirangkaikan dengan penganugerahan Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID dan Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau TP2DD. Penganugerahan ini diberikan kepada pemerintah daerah yang berhasil melakukan pengendalian inflasi daerah dan perluasan digitalisasi daerah. Mari kita saksikan bersama penganugerahan TPID Award, Championship TP2DD dan BI Award tahun 2025. Apresiasi sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, serta Bank Indonesia Award tahun 2025. Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, pemerintah melalui TPIP dan TPID, serta Satgas P2DD dan TP2DD bersama Bank Indonesia terus mengawal stabilitas ekonomi, memperluas digitalisasi daerah, dan mempercepat transformasi ekonomi nasional. Apresiasi sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, serta penganugerahan Bank Indonesia Award tahun 2025
diberikan sebagai wujud apresiasi kepada TPID, TP2DD, dan mitra strategis Bank Indonesia yang berdedikasi tinggi dalam memberi kontribusi terbaiknya di setiap makna Indonesia. Kategori dan penerima penghargaan TPID Award 2025. Pemenang kategori TPID Kabupaten Kota Berprestasi 2025 diwakili oleh Kabupaten Minahasa. Pemenang kategori TPID Kabupaten Kota Berkinerja Terbaik 2025 diwakili oleh Kota Palembang. Pemenang kategori TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2025 diwakili oleh Provinsi Jawa Tengah. Kategori dan pemenang Championship TP2DD 2025. Pemenang kategori TP2DD Kabupaten Terbaik 2025 diwakili oleh Kabupaten Lombok Timur. Pemenang kategori TP2DD Kota Terbaik 2025 diwakili oleh Kota Tangerang Selatan. Pemenang kategori TP2DD Provinsi Terbaik 2025 diwakili oleh Provinsi Jawa Timur. Kategori dan penerima penghargaan BI Award 2025. Area Moneter. Pemenang kategori Perbankan Pendukung Pengendalian Moneter Konvensional untuk Negeri. Kategori Perbankan Pendukung Pengendalian Moneter Syariah untuk Negeri. Dan kategori Perbankan Penggerak Efektivitas Transmisi Moneter Indonesia. Diwakili oleh PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Pemenang kategori Korporasi Pendukung Stabilitas Eksternal Indonesia dengan tata kelola ULN terbaik diwakili oleh PT Krakatau Posko Energy. Pemenang kategori Perbankan Pendukung Pengembangan PUVA untuk Negeri diwakili oleh PT Bank Rakyat Indonesia Persero. Area Sistem Pembayaran. Pemenang kategori peserta sistem BI RTGS, BI S4, dan BI ETP terbaik. Kategori peserta SKNBI dan KPDHN terbaik. Dan kategori peserta BIFAS terbaik. Diwakili oleh PT Bank Permata Tbk. Pemenang kategori Mitra Rupiah Nusantara diwakili oleh Kas Titipan Batu Licin, PT BPD Kalimantan Selatan, KC Batu Licin. Pemenang kategori PJP Penggerak Konektivitas Pembayaran Digital Terbaik. Kategori Merchant Kris Usaha Mikro dan Kecil Penggerak Inklusi Keuangan Terbaik. Dan kategori Pemerintah Provinsi Penggerak Ekonomi Digital Nasional Terbaik. Diwakili oleh PT Bank Sentral Asia Tbk. Area Makro Prudensial. Pemenang kategori Penggerak Keuangan Berkelanjutan Terbaik. Kategori Bank Penggerak Ekonomi Kerakyatan. Dan kategori Bank Kontributor Intermediasi Penggerak Perekonomian Terbaik. Diwakili oleh PT Bank Mandiri Persero Tbk. Area Pengembangan UMKM dan Ekonomi Syariah. Pemenang kategori Penggerak Klaster Pangan Negeri diwakili oleh Bernard Tani. Pemenang kategori Penggerak Ekonomi Keuangan Syariah untuk Negeri diwakili oleh Profesor Dr. Kiai Haji Hasanuddin MAG. Area Pendukung Kebijakan. Pemenang kategori Bank Pendukung Stabilitas Ekonomi Indonesia dan kategori Mitra Statistik Terbaik diwakili oleh PT Japfa Komfit Indonesia Tbk. Pada tahun ini,
Bank Indonesia juga menganugerahkan Special Award sebagai bentuk apresiasi kepada mitra strategis Bank Indonesia dalam menjaga kedaulatan rupiah di seluruh pelosok negeri. Bank Indonesia Special Award tahun 2025 diberikan kepada TNI Angkatan Laut, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara Republik Indonesia. Selamat kepada para pemenang. Mari bersama, bersatu dan bersinergi mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berdaya tahan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh dan mandiri. Dan inilah para pemenang TPID, TP2DD dan BI Award 2025. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk para pemenang. Terima kasih Bapak Ibu, kami persilahkan kembali ke tempat. Apresiasi TPID Award, Championship TP2DD dan BI Award 2025 juga menjadi perwujudan semangat kerakyatan dan nasionalisme dalam membangun ekonomi Indonesia yang tangguh dan mandiri. Dengan semangat persatuan dan kesatuan, mari bersinergi dan berkontribusi mewujudkan stabilitas ekonomi yang berdaya tahan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita saksikan penayangan video tentang kaleidoskop perekonomian Indonesia. Tahun berganti, ekonomi melangkah pasti di tengah gelombang yang tak mudah dihadapi. Mengawali 2025, tantangan global silih berganti menghampiri. Dunia terbelah tak lagi searah. Ketidakpastian menggulir tinggi. Arus modal tak berirama, menguji ketahanan ekonomi. Awan geopolitik kembali menggelap, picu ketegangan lintas samudra, makin bayangi cakrawala ekonomi dunia. Di tengah dinamika yang menderu, Indonesia hadir, rangkul dunia, satukan perbedaan, tingkatkan kerjasama, bawa perdamaian bagi dunia. Berbagai kebijakan ditempuh, hadirkan kemandirian dan keadilan bagi semua. Menenun kain sendiri, menempa besi abadi, melahirkan karya anak bangsa, untuk bersama bangun Nusantara. Keteguhan lahir dari kolaborasi, saling menguatkan, saling melengkapi. Pemerintah dan Bank Indonesia bersinergi. Bauran kebijakan Bank Indonesia dirangkai dalam harmoni. Kebijakan moneter redam dampak gejolak, hadirkan stabilitas di seluruh negeri, dorong ekonomi, dukungan likuiditas, topang program prioritas pemerintah. Kebijakan makroprudensial pacu pembiayaan, hidupkan denyut bisnis dan UMKM, jaga stabilitas sistem keuangan. Digitalisasi sistem pembayaran kian merentang, Nusantara terhubung, batas negara terlampaui. Berbagai kebijakan pendukung juga seirama, dorong pertumbuhan lebih tinggi, merata bagi semua. Indonesia berdaya tahan, untuk tetap tegak berdiri, kawal asta cita, untuk bangsa yang lebih sejahtera. Tahun 2025 jadi saksi. Nyala ekonomi nyata. Indonesia terus tumbuh, meniti jalan kemandirian. Stabilitas ekonomi kuat. Harga pangan terjaga, daya beli terpelihara. Lapangan kerja terbuka, hadirkan kesejahteraan. Petani nelayan jadi penggerak. Geliatnya menyebar hingga desa-desa.
wujudkan kedaulatan negara. Perjalanan belum usai. Ketidakpastian terus menguji ekonomi negeri. Di bawah satu komando, perkuat sinergi, mari bergandengan, melangkah ke depan. Asta Cita jadi fondasi. Hidupkan ekonomi kerakyatan. Dorong hilirisasi dan industrialisasi. Indonesia kan tumbuh lebih tinggi, tangguh, dan mandiri. Gapai cita-cita, Indonesia Emas. Hadirin yang kami hormati, mari kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Yang kami hormati pimpinan dan anggota MPR, DPR, dan DPD RI. Pimpinan lembaga negara, para duta besar dan perwakilan negara sahabat, para menteri, Kabinet Merah Putih, pendahulu kami dan rekan Dewan Gubernur Bank Indonesia, Dewan Komisioner OJK dan LPS, para gubernur, wali kota, dan bupati kepala daerah, pimpinan perbankan, korporasi, media nasional, undangan yang berbahagia. Selamat datang. Selamat datang di pertemuan tahunan Bank Indonesia tahun 2025. Mari bersyukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat-Nya dapat bersilaturahmi dalam acara ini. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang berkenan hadir beserta para undangan, sekaligus memberi arahan. Perkenalah kami menyampaikan prospek ekonomi dan arah kebijakan Bank Indonesia tahun 2026 yang kami rangkum dalam tema Tangguh dan Mandiri, sinergi mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berdaya tahan. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, ketidakpastian dunia masih tinggi. Kebijakan proteksionis Amerika Serikat membawa perubahan besar pada lanskap perekonomian dunia. Ketegangan politik berlanjut dan kita belum tahu kapan akan berakhir. Penting untuk eling lan waspodo. Seperti nasihat Ronggo Warsito. Prospek ekonomi global masih meredup pada tahun 2026 dan 2027 dengan 5 karakteristik. Pertama, kebijakan tarif Amerika Serikat berlanjut mengakibatkan turunnya perdagangan dunia, meredupnya multilateralisme, bangkitnya bilateral dan regionalisme. Kedua, pertumbuhan ekonomi dunia melambat, terutama Amerika Serikat dan Tiongkok. Sementara Uni Eropa, India, Indonesia cukup baik. Penurunan inflasi lebih lambat mempersulit kebijakan moneter bank sentral. Ketiga, tingginya utang pemerintah dan suku bunga di negara maju karena defisit fiskal yang terlalu besar berdampak pada tingginya bunga dan beban fiskal di negara-negara berkembang. Keempat, tingginya kerentanan dan resiko sistem keuangan
dunia karena transaksi produk derivatif yang berlibat, terutama hedge fund dengan mesin trading, berdampak pada pelarian modal dan tekanan nilai tukar di emerging market. Kelima, maraknya uang kripto dan stablecoin pihak swasta. Belum ada pengaturan dan pengawasan yang jelas. Disinilah perlunya central bank digital currency. Kelima, gejolak global tersebut berdampak negatif ke berbagai negara. Indonesia tidak terkecuali. Perlu respon kebijakan yang tepat, menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan, tangguh dan mandiri. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur ekonomi nasional berdaya tahan dari rentetan gejolak global. Stabilitas terjaga, pertumbuhan relatif tinggi. Kuncinya hanya satu, sinergi. Dengan sinergi itu insya Allah kinerja ekonomi Indonesia tahun 2026 dan 2027 akan lebih baik. Pertumbuhan lebih tinggi, konsumsi dan investasi meningkat, ekspor cukup baik di tengah perlambatan ekonomi dunia, inflasi terkendali dalam sasaran, konsistensi kebijakan moneter, fiskal, dan sinergi ketahanan pangan nasional. Nilai tukar akan dijaga stabil dengan komitmen tinggi Bank Indonesia juga fundamental yang baik. Stabilitas eksternal terjaga, neraca pembayaran sehat, cadangan devisa cukup, pertumbuhan kredit meningkat, stabilitas sistem keuangan terjaga, ekonomi keuangan digital pesat, e-commerce, digital banking, uang elektronik tumbuh tinggi. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, ke depan mari kita semakin perkuat sinergi, transformasi struktur ekonomi nasional untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan, berbasis pada sumber daya alam dan ekonomi kerakyatan. Bersatu kita tangguh dan mandiri. Sinergi dalam 5 area penting. Pertama, memperkuat stabilitas dan mendorong permintaan. Kedua, hilirisasi, industrialisasi, dan ekonomi kerakyatan. Ketiga, meningkatkan pembiayaan dan pasar keuangan. Keempat, akselerasi ekonomi keuangan digital nasional. Dan kelima, kerjasama investasi dan perdagangan internasional. Stabilitas sangat penting bagi negara manapun untuk tumbuh tinggi dan berdaya tahan. Stabilitas yang dinamis, harga-harga terkendali, rupiah stabil, ekonomi bergerak cepat, dan rakyat mendapat manfaat. Itulah Sumitronomics. Sinergi fiskal moneter semakin diperkuat dalam menjaga stabilitas, stimulus mendorong permintaan, penerbitan SBN oleh pemerintah, pembelian SBN oleh Bank Indonesia di pasar sekunder, juga pengelolaan DHE SDA. Sinergi KSSK menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus implementasi Undang-Undang P2SK, mendorong pembiayaan, konsolidasi perbankan, pendalaman pasar keuangan, literasi keuangan, dan juga pelindungan konsumen. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, pertumbuhan tinggi mengharuskan transformasi sektor real, kebijakan industrial dan struktural ditempuh, meningkatkan modal, tenaga kerja, dan produktivitas. Kebijakan industrial untuk hilirisasi SDA unggulan dan penguatan industri manufaktur prioritas, hilirisasi nikel, tembaga, bauksit, timah, tanah jarang, dan lainnya. Industri teknologi, mobil, baterai listrik, petrokimia, semikonduktor, industri padat karya, garmen, sepatu olahraga, dan produk lainnya. Kebijakan industrial perlu disertai kebijakan struktural
untuk perbaikan iklim investasi, kecepatan birokrasi, konektivitas infrastruktur, investasi dan perdagangan melalui kawasan ekonomi khusus sebagai pusat-pusat pertumbuhan. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, program hilirisasi dan industrialisasi memerlukan pembiayaan besar. Sebagian besar dari dana antara dan swasta, perbankan, pasar modal, PMA, PMDN, sebagian dari APBN dengan batasan defisit fiskal dan fokus untuk program sosial dan ekonomi kerakyatan. Perlu model bisnis yang secara komersial menguntungkan dari sisi hukum dan kebijakan, kelayakan proyek, sumber pembiayaan, teknologi, dan SDM. Bank Indonesia akan terus mendukung pembiayaan program hilirisasi dan industrialisasi, koordinasi erat dengan KSSK melalui pembelian obligasi berkualitas tinggi dari pasar sekunder, fasilitas lindung nilai, hingga sekuritisasi di pasar uang. Sinergi untuk akselerasi ekonomi digital nasional, infrastruktur, transformasi, inovasi, pemerintahan digital, keamanan cyber, pelindungan konsumen. Bank Indonesia akan terus mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran, dari KRIS hingga digitalisasi bansos dan transaksi keuangan daerah. Efektivitas kerjasama investasi dan perdagangan penting mendukung program hilirisasi dan kebutuhan pembiayaannya. Fokus pada bilateral dan regional. Bank Indonesia mendukung kerjasama internasional, memperluas local currency transaction hingga sistem pembayaran digital antar negara. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, dengan sinergi kelima kebijakan transformasi ekonomi nasional tersebut, insya Allah Indonesia akan tumbuh lebih tinggi dan berdaya tahan. Stabilitas terjaga. Hilirisasi dan industrialisasi dalam asta cita akan mendorong pertumbuhan penciptaan lapangan kerja. Demikian pula program sosial dan ekonomi kerakyatan seperti MBG, KDMP, perumahan rakyat, dan lainnya. Untuk itu kami mohon arahan Bapak Presiden. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, kami di Bank Indonesia terus bersinergi erat dengan pemerintah, KSSK, dan berbagai pihak mendukung transformasi ekonomi nasional asta cita, menjaga stabilitas dari gejolak global, mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan. Pada tahun 2026 dengan masih tingginya ketidakpastian global, kebijakan moneter tetap pada keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan, pro-stability and growth. Sementara 4 kebijakan Bank Indonesia lain, yaitu makro-prudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan syariah, semuanya kami arahkan untuk pertumbuhan pro-growth. Di kebijakan moneter, pertama, dengan terkendalinya inflasi, kami akan mencermati ruang penurunan suku bunga BI rate lebih lanjut untuk mendorong pertumbuhan. Kedua, stabilisasi nilai tukar rupiah dari gejolak global, intervensi NDF di pasar luar negeri, dan intervensi spot di NDF dan pembelian SBN di pasar sekunder dalam negeri. Ketiga, ekspansi likuiditas moneter pro market untuk efektivitas penurunan suku bunga dan pendalaman pasar uang. Keempat, kecukupan cadangan devisa dijaga, instrumen penempatan falas DHE SDA diperluas. Kebijakan makro-prudensial longgar diperkuat tahun 2026 untuk mendorong kredit perbankan lebih tinggi lagi. Pertama, insentif likuiditas makro-prudensial untuk mendorong kredit ke sektor-sektor pemerintah. Jumlah insentif kami naikkan menjadi 423 triliun rupiah mulai Desember ini. Kedua,
percepatan penurunan suku bunga perbankan, insentif likuiditas bagi bank-bank yang lebih cepat menurunkan suku bunga, koordinasi KSSK untuk mengatasi special rate di perbankan. Ketiga, koordinasi KSSK mendorong permintaan kredit, penguatan surveillance sistemik untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Di sistem pembayaran, digitalisasi terus diakselerasi sesuai blueprint sistem pembayaran Indonesia 2030, mendorong ekonomi keuangan digital nasional dengan semboyan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Pertama, infrastruktur New BI Fast yang interkoneksi dengan fast payment industri, modernisasi BI RTGS, pusat data transaksi pembayaran. Kedua, konsolidasi industri dengan klasifikasi perusahaan sistem pembayaran utama dan non-utama. Ketiga, inovasi KRIS dengan target 60 juta pengguna dan 45 juta pengguna yang sebagian besar adalah UMKM. Pengembangan pusat inovasi digital nasional berkolaborasi dengan ASPI. Keempat, perluasan kerjasama KRIS setelah sukses dengan ASEAN, Jepang, dan Tiongkok. Kami merintis kerjasama KRIS cross border dengan Korea Selatan, India, dan Saudi Arabia. Kelima, eksperimen penerbitan digital rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, pendalaman pasar uang dan pasar falas terus kami akselerasi sesuai blueprint pendalaman pasar uang 2030 untuk mendukung pembiayaan perekonomian nasional dengan sasaran transaksi pasar uang naik ke 81 triliun rupiah per hari pada 2030. Transaksi pasar falas naik ke 18 miliar dolar per hari pada tahun 2030. Pertama, peningkatan transaksi repo dan DNDF, pembentukan struktur suku bunga yang efisien di pasar, primary dealer terus didorong. Kedua, penguatan pelaku pasar bersama Afufindo, pengembangan infrastruktur pasar uang dan Bank Indonesia terintegrasi dengan teknologi terkini. Ketiga, sinergi pembiayaan ekonomi dengan pemerintah, KSSK, Danantara, dan asosiasi industri. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, di bidang kelembagaan, transformasi kebijakan, organisasi, digitalisasi, dan SDM, kami terus tingkatkan. Digitalisasi melalui Integrated Digital Center Bank, IDCB, didukung pusat data dan kapabilitas artificial intelligence. Dan tentu saja akuntabilitas dengan laporan kinerja kelembagaan kepada Presiden dan DPR, juga transparansi publik. Alhamdulillah, dengan transformasi tanpa henti, pada tahun 2025, Bank Indonesia mendapatkan 10 penghargaan internasional. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, saat ini saudara-saudara kita di Sibolga, Lok Sumawe, dan sejumlah daerah lain sedang mendapat musibah bencana alam. Melalui podium, melalui mimbar yang terhormat ini, kami dari Bank Indonesia mengajak kita semua untuk memanjatkan doa dan menyisihkan sebagian rezeki kita untuk membantu saudara-saudara kita sebagai bentuk dari solidaritas nasional. Sebagai penutup, mari kita perkuat sinergi. Komitmen Bank Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah dan berbagai pihak. Dengan sinergi, insya Allah,
pertumbuhan lebih tinggi, dan berdaya tahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi negara, bangsa, dan kita semua. Akhirnya, kami mohon dengan hormat perkenan Bapak Presiden untuk memberikan arahan. Tangguh dan mandiri menuju Indonesia emas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia sebagai penyelenggara, Saudara Peri Warjio, beserta para Deputi Gubernur dan seluruh jajaran Bank Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani yang saya hormati dan saya banggakan. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto yang saya hormati dan saya banggakan. Para Menteri Koordinator, para Menteri, Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kapolri, Panglima TNI, Ketua DEN dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang turut hadir, yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, tadi sudah disebut oleh Menko Ekonomi, supaya kita jaga efisiensi. Ketua Komisi 11 DPR RI, Saudara Muhammad Misbakun. Para Duta Besar Negara Sahabat hadir dari Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Republik Rakyat Tiongkok, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Thailand. Terima kasih kehadiran yang mulia. Thank you very much for your presence here. Yang lain kok nggak hadir ya? Kita catat siapa yang hadir, berarti sahabat benar itu. Para kepala daerah yang hadir, gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Para pimpinan perusahaan BUMN dan swasta, para tamu undangan serta rekan-rekan pers dan media yang hadir. Pertama-tama, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada kita selagi kita turut merasakan kesulitan dan duka saudara-saudara kita
yang sekarang ini sedang mengalami bencana alam, dan kita berdoa dan meminta pertolongan Yang Maha Kuasa untuk senantiasa meringankan penderitaan mereka. Pemerintah terus-menerus bekerja untuk menyampaikan bantuan segera ke daerah yang bersangkutan. Ini juga mengingatkan kita betapa kita harus waspada dan menjaga lingkungan kita, bahwa masalah lingkungan adalah sangat-sangat penting dalam kondisi perubahan iklim yang kita alami di bumi kita sekarang. Saudara-saudara sekalian, adalah kehormatan besar saya diundang dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia ini. Saya sambut sangat baik tema yang dipilih tahun ini, tangguh dan mandiri. Sinergi mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berdaya tahan. Saya merasa ini sangat tepat dan sesuai dengan upaya besar yang kita sedang jalankan. Saudara-saudara, tadi paparan dari Menteri Koordinator Perekonomian dan paparan dari Saudara Gubernur BI, saya kira secara objektif, secara jujur bisa kita terima sebagai dua paparan yang sangat komprehensif, sangat lengkap, sangat detail, dan mencerminkan dan memberi kepada kita gambaran kondisi ekonomi Indonesia yang sesungguhnya cukup menjanjikan, cukup menenangkan kita di tengah tantangan global yang penuh ketidakpastian, di mana terjadi perang dagang, perang ekonomi, terjadi persaingan keras untuk hegemoni global, di mana di tengah tanda-tanda optimis bahwa konflik peperangan besar sudah bisa kelihatan ada tanda-tanda dapat diselesaikan, muncul juga kondisi-kondisi ketegangan di tempat-tempat lain. Jadi di tengah ini semua, kondisi perekonomian kita yang tadi dipresentasikan oleh Menteri Koordinator Ekonomi dan Gubernur BI, saya kira cukup memberi suatu rasa optimisme bagi kita sekalian. Saya sendiri sebagai Presiden Republik Indonesia, sebagai penerima mandat dari rakyat, saya merasa bahwa 1 tahun pemerintahan yang saya pimpin, ternyata di akhir 1 tahun kita telah membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia hasil-hasil nyata, prestasi-prestasi yang cukup bisa kita banggakan. Dan ini adalah, saya katakan, ini adalah tadi sinergi kerjasama yang cukup baik di antara pengelola perekonomian kita. Saya merasa sangat dibantu oleh
tokoh-tokoh kunci dalam pengelolaan ekonomi kita. Saya terima kasih, saya mendapat suatu takdir yang baik. Saya dibantu oleh orang-orang yang hebat yang membantu saya. Sehingga yang kita capai ini adalah hasil kita semua. Saya terima kasih kepada Menko Perekonomian, saya terima kasih kepada Menteri Keuangan, saya terima kasih kepada Gubernur BI, saya terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri, kepada Menko-Menko semuanya, di semua bidang, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Investasi dan Antara, Ketua DEN, Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Saya merasa hasil kerjasama kita sudah membuktikan kepada rakyat. Saudara-saudara, saya terima kasih kepada Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Kita sudah mencapai, kalau tidak salah hari ini, lebih dari 44 juta makan penerima manfaat anak-anak kita di seluruh Indonesia. Ibu-ibu hamil, anak-anak usia dini, tiap hari menerima makan. Sudah 2 miliar meals, 2 miliar makanan sudah kita produksi dan sudah kita sampaikan ke penerima manfaat. Saya kira ini prestasi yang cukup membanggakan. Saya terima kasih tentunya juga kepada menteri-menteri lain, Menteri Perumahan, Mensesnek, semua menteri yang tidak saya sebut satu persatu, tapi saya merasa hari ini bisa kita berdiri di depan rakyat dengan kepala yang tegak bahwa kita yang diberi kepercayaan oleh rakyat, bahwa kita mampu mengendalikan perekonomian Indonesia dengan kehati-hatian, dengan kesungguhan, yang terutama niat pemerintah yang saya pimpin adalah menjalankan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang adil, pemerintahan yang bebas dari penyelewengan dan korupsi. Ini tekad kita dan ini buktinya. Pemerintah yang niatnya benar, pemerintah yang niatnya menegakkan kebenaran, keadilan, menegakkan pemerintahan bersih dengan kebijakan-kebijakan yang menggunakan akal sehat, kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan dengan ketenangan, dengan kepercayaan diri, dan dengan tekad untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak mau tergantung dengan negara manapun di dunia. Kita tidak boleh tergantung, dan kita demi keselamatan masa depan bangsa kita, kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Dan itu, terima kasih tim pengelola ekonomi. Saya tidak akan mengulang lagi karena saudara punya presentasi sudah rinci, sudah baik sekali. Bahkan Gubernur BI saya minta kopinya presentasi Anda. Ya nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa. Kalau yang baik kita akui yang baik. Saudara-saudara, tadi paparan, tadi peta sudah baik, sudah benar. Tapi saya ingatkan, sekarang adalah pelaksanaannya. Sekarang adalah execution. Sekarang adalah how to solve the problem. How to bring solution as fast as possible to the people. Rakyat kita yang paling miskin, rakyat kita yang paling bawah tidak bisa menunggu. Dia harus dapat segera aksi-aksi yang
membela mereka. Saudara-saudara, sebagai contoh ada saya punya staf nggak yang bisa paparan. Saya minta dipaparkan anak-anak yang nyebrang sungai. Di tengah kita di sini, di tengah, nah ini adalah, suaranya bisa nggak? Ini adalah anak-anak yang tiap hari sekolah harus nyebrang sungai. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk sekolah. Tiap hari, tiap hari pakaian mereka basah di ruang kelas. Mengejar impian. Kadang ada yang sekolah, kadang enggak. Kan khawatir ya orang tuanya. Kami keseringan dihambat banjir di saat kami pergi ke sekolah, dan kami mohon kepada Bapak untuk membangun jalan kami ini karena kami tersiksa kalau kami pergi ke sekolah. Saudara-saudara, para elit Indonesia, para pimpinan ini, dan ada 300.000 penyeberangan sungai, 300.000 jembatan yang seperti ini. Angka-angka pertumbuhan sangat bagus, tapi rakyat kita tiap hari, anak-anak kita tiap hari masuk sungai basah, duduk di kelas basah, pulang kembali basah. Ini yang saya minta kita sebagai pengelola negara, kita berpikir yang terbaik. Untuk mengatasi ini, saya bentuk suatu satgas khusus, satgas darurat, dan saya minta Menteri Dikti untuk nanti mengerahkan semua mahasiswa tingkat 2, 3, 4 dari teknik sipil untuk terjun ke desa-desa, merancang dan membantu membuat jembatan-jembatan tersebut. Saya minta TNI dan Polri untuk juga kerahkan semua batalion ZENI, semua batalion teritorial pembangunan, semua kompi konstruksi dan kompi-kompi lain, semua terjun, turun ke desa-desa tersebut, cari titik-titik. Saya minta ini diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tidak ada kita bicara feasibility study terlalu lama, ini itu nggak ada. Seminar, simposium, kita kerjakan ini, kita selesaikan ini. Anak-anak kita teriak, kita harus jawab. Di tengah pertemuan tahunan ini, di mana saya merasa terima kasih, saya puas, saya bangga dengan prestasi menteri-menteri saya dan menko-menko saya, kepala badan saya. Ya kalau baik, saya sebagai pimpinan, katakanlah sebagai manajer tim kesebelasan saya sedang baik-baiknya, saya harus menyatakan penghargaan. Dan saya kira rakyat kita pantas dan harus bangga dengan prestasi menteri dan menteri koordinator dan pejabat-pejabat mereka sekarang. Mereka bekerja keras, saya tahu. Saya juga minta maaf, sering manggil Sabtu Minggu. Kemarin saya berniat tahun 26 tidak lagi manggil Sabtu Minggu, tapi dikirim video klip oleh anak-anak langsung ke saya. Jadi ya terpaksa ditunda lagi. Mungkin tahun 27 gak ada rapat Sabtu Minggu. Sampai
jembatan-jembatan ini untuk rakyat kita selesai. Bagaimana? Setuju? Terima kasih semuanya. Saya terima kasih Gubernur BI, ya, gak usah pengarahan terlalu banyak. Thank you. Laksanakan. We are on the right track. Banyak kekurangan, ya, kita perbaiki bersama. Saling mengisi, saling membantu. Sinergi, persatuan, rekonsiliasi. Hanya itu. Begitu kita kompak, semua unsur, semua partai, semua suku, semua agama, semua stakeholder dari manapun, yang besar, yang menengah, yang kecil, swasta, buat kita bersatu, bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat menuju Indonesia emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, terima kasih. Merdeka. Bapak Ibu hadirin, acara akan dilanjutkan dengan jamuan makan malam yang akan diiringi oleh talenta penyanyi Bank Indonesia berkolaborasi dengan Orkestra Simfoni Praditya Wiratama dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Selamat. Karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita sungguh sangat besar dan sungguh sangat beragam. Namun tengah segala karunia tersebut, kita pun harus berani untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman.